tafsir Al-Quran. Pada pagi ini insyaallah kita akan mentadabburi surat Al-Alaq, surat yang biasa kita dengar, biasa mungkin kita baca, apalagi karena posisi surat ini sejarahnya adalah surat yang pertama kali turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat ini disebut surat Al-Alaq. Arti Al-Alaq itu adalah segumpal darah. Namun dalam kitab lain ada yang menyebutkan nama suratnya surat Iqra. Ada juga yang menyebutkan nama suratnya surat Iqra Bismi Rabbik. Jadi penamaan surat ini sangat beragam sesuai dengan kandungan dan isi surat tersebut. Ini disebutkan dalam beberapa literatur buku yang kita baca. Populer di kita nama suratnya adalah surat Al-Alaq. Mudah-mudahan nanti bisa kita baca minimalnya 1-5 ayat pertama yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya kira ini kita bisa hafal dan biasa kita baca-baca. Di sini Bapak dan Ibu, dalam pembacaannya tidak ada yang terasa sulit karena dia memang huruf-hurufnya juga sangat mudah, tidak ada yang sulit. Namun yang menjadi perhatian kita Bapak dan Ibu bahwa ketika kita membaca surat ini, di penghujung setiap ayat itu adalah tidak boleh dipanjangkan. Jadi banyak yang membaca sebagian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dipanjangkan sama dia, dan itu salah. Yang betul adalah semua penghujung ayatnya tatkala kita berhenti tidak boleh dipanjangkan. Alladzi khalaq min 'alaq wa rabbukal akram. Akram itu salah. Alladzi 'allama bil qalam, salah. Yang betul bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam membaca ayat-ayat Al-Quran itu ada undang-undangnya, ada peraturannya, ada ilmunya. Salah satu ilmunya, kalau tidak ada
pertanda panjang maka jangan dipanjangkan. Seperti khalaqa itu kan tidak ada alif. Kalau yang panjang itu khalaqa, setelah lam itu ada alif, nah, itu baru panjang dan artinya sudah jauh berbeda. Khalaqa dengan khalaqa itu jauh berbeda. Bapak dan Ibu yang berbahagia, nama suratnya ini adalah surat Al-Alaq. Al-Alaq diambil dari kata-kata ayat kedua terakhir, Al-Alaq min alaq, ya. Tadi kita sebutkan di awal, ada juga yang menyebut nama suratnya surat Iqra. Surat Iqra, bahkan ada sebagian lagi dia perpanjang nama suratnya Iqra bismi rabbik. Bapak dan Ibu, apa arti Al-Alaq? Al-Alaq itu artinya adalah segumpal darah. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, selama kita belajar tafsir ini dari surat An-Nas, ya 114, surat ke-114 sampai dengan sekarang, itu sangat banyak bercerita tentang penciptaan manusia. Ya, kita lihat banyak cerita, bahkan Al-Quran itu banyak bercerita menyampaikan tentang penciptaan manusia. Begitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sempurna. Bahkan surat ini dinamakan dengan surat segumpal darah. Segumpal darah. Al-Alaq, segumpal darah. Jadi kalau kita renungkan Bapak dan Ibu yang berbahagia, memang penciptaan manusia itu sangat dahsyat, sangat detail, dan betul-betul inovasi dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kalau kita perhatikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajak kembali untuk kita membaca, melihat tentang ciptaan manusia yang begitu sempurna. Mulai dari badannya, ya, sampai dengan hatinya, nafsunya, semua Allah Subhanahu wa taala ajak untuk dibaca kembali, untuk dilihat kembali. Ini mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya kita sebagai manusia harus tahu memposisikan diri. Ibu-ibu tahu, belajar memposisikan, menempatkan diri kita. Salah satu ilmu dari ayat ini adalah kita tahu menempatkan diri kita, baik sesama kita maupun di hadapan Allah atau di hadapan makhluk-makhluk lainnya. Kita itu berbeda. Biarpun manusia itu Allah ciptakan begitu sempurna, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sempurna dari makhluk-makhluk lain. Salah satu yang menjadikan manusia itu sempurna, dia akal dan nafsunya lengkap. Ya, tidak ditemukan di makhluk-makhluk lain. Bahkan selepel malaikat pun tidak ditemukan. Ya, selengkap kita manusia ini. Nah, sehingga Allah Ta'ala mengajak kembali untuk membaca tentang penciptaan manusia. Nah, gunanya apa? Agar tahu memposisikan diri, agar tahu menempatkan diri kita. Ya, Bapak Ibu, betapa kita makhluk biarpun di mata Allah sempurna, tetapi dia bisa jadi hina, ya, asfala safilin, bisa
manusia itu padahal di mata makhluk lain kita itu derajatnya tinggi, tetapi terkadang manusia itu bisa jatuh bahkan asfala safilin, ke neraka yang paling dalam disebabkan hati dan perbuatan manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita baca ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu adalah dari qiraah, membaca. Cuma bentuknya kata kerja perintah. Ya, kata kerja perintah. Kalau kita buka Al-Quran di awal pangkal ayat yang kata kerja yang berbentuk suruhan perintah hampir disebut ini. Iqra, bacalah, perintah membaca. Kepada Ibu, ini kita tahu sejarahnya. Mungkin untuk mengingat kembalinya saja atau mengulang-ulang. Tatkala Rasulullah SAW sudah merasa tidak nyaman hati dengan sekelilingnya karena perbuatan kufar Quraisy, sesembahan mereka yang tidak masuk di akal Rasulullah SAW, dan banyak hal, sehingga Rasulullah menjauh dari masyarakat Quraisy. Nah, ini tidak jelas ini. Begitu, maka Rasulullah menjauh dan beliau beribadah, mengasingkan diri yang disebut dengan uzlah. Uzlah itu kita mengasingkan diri kita dari sosial masyarakat. Boleh seperti ini Ustaz. Kalau zaman sekarang tidak boleh. Tidak boleh kita mengasingkan diri. Itu namanya tidak tahu ilmu masyarakat namanya. Dan itu tidak tepat. Kalau kita mengasingkan diri merasa yang lain semua sekeliling kita salah, gitu kan? Sekeliling kita itu tidak benar, lalu kita mengasingkan diri, tidak mau keluar dari rumah, diam saja di rumah karena alasannya di luar rumah ini semuanya salah, semuanya tidak benar. Itu pada zaman ini sudah lelucuan, sudah itu tidak tepat. Lah, di zaman Rasulullah kenapa lakukan itu? Lah, memang kita tahu masyarakat Rasulullah pada saat itu memang betul-betul masyarakat yang tidak kenal dengan Tuhan. Lalu Rasulullah SAW pergi ke Gua Hira. Beliau di sana bertahanuf, ia tahanaf, salat, beribadah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai istrinya juga ikut membantu, ya kan? Istrinya ikut membantu dia antar makanannya ke sana. Kepada Ibu 2007 waktu awal mula saya berangkat haji sebagai petugas dari Libya, kita naik ke atas itu. Kalau sekarang sudah hampir sudah nggak ada lagi. Ada juga 2-3 naik ke atas itu sebenarnya dilarang sama Arab Saudi. Kenapa dilarang? Ya itu paham mereka lah. Intinya dilarang itu juga kenapa gitu? Semestinya kan itu diabadikan, apalagi tempat turunnya wahyu pertama. Kalau logika kita itu namanya tempat turun pertama ayat Al-Quran, Iqra, itu tidak bisa dibantahkan. Nggak bisa dibantah bahwa surat pertama Al-Quran, Iqra, itu turunnya di situ. Kalau ada yang mau membantah, berarti dia itu membantah nas
nakli yang sudah jelas-jelas Rasulullah SAW lakukan itu atau laksanakan itu. Ini Bapak dan Ibu, 2007 kita naik dari bawah ke atas, memang ya itu 2 jam kita jalan itu. Gunung itu betul-betul tinggi, naik ke atas. Kita nyampe di sana itu memang ada gua Hira di situ, ada gua yang dikumpul di perut gunung, lalu ada lubang di situ, kelihatan kayak batu-batu yang tersusun seperti itu, hanya masuk orang 1-2 lah masuk di dalam. Yang menyedihkan sekali gua itu dan tempat itu sarangnya, mohon maaf, babon dan monyet. Sedih kita sebenarnya. Jadi babon, monyet itu banyak di situ tuh berkeliaran. Kenapa mereka di sana? Mungkin karena yang pengunjung itu bawa makanan. Dan memang kalau gunung-gunung di sana itu sama dengan gunung di kita, itu banyak monyet-monyetnya. Sama seperti Padang Panjang kan banyak monyet. Semakin kita kasih makanan, mereka semakin datang banyak. Sama halnya seperti itu. Jadi secara jujur memang sedih kita sebagai umat Islam itu tidak tidak dipelihara dengan baik. Apapun alasannya, katanya akidah takut rusak segala macam, rasanya terlalu naas kalau itu alasannya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Rasulullah SAW beribadah di sana, lalu datang Jibril alaihissalam. Datang Jibril alaihissalam kepada beliau mengajarkan ayat ini. Namun Rasulullah dengan lugunya, saya tidak pandai membaca. Memang Rasulullah tidak bisa membaca. Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Diperintahkan lagi, dibaca lagi, diulang lagi sama Jibril alaihissalam, Iqra. Tetap Rasulullah tidak sampaikan ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Lalu Jibril alaihissalam menyambungkan ayat ini dan membacakan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah ikut membaca. Jadi tempat itu, mohon maaf, tempat yang mulia sebenarnya. Bayangkan Jibril datang ke sana. Bu, kalau rumah ibu didatangi Jokowi contohnya, didatangi presiden, rasanya itu rumah bersejarah. Rasanya kalau ada rumah, untuk apa contoh kita pelihara? Ya, untuk meningkatkan semangat iman kita. Kan itu tujuannya. Kenapa harus ada lagu Indonesia Raya? Contoh. Kenapa harus ada bendera merah putih? Itu salah satunya tujuan untuk melekatkan nilai-nilai kebangsaan di hati kita. Sama halnya dengan ini. Bayangkan Jibril datang ke tempat itu. Ini perlu direnungkan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, jadi sebagian mengatakan, kenapa juga Rasulullah tidak mengabadikan itu? Rasulullah SAW tidak ada dalam hadis disuruh untuk menziarahi atau iya. Kalau kita tanya, masjid Rasulullah aja dulu dari pelepah kurma, tidak seperti ini bagusnya. Jangankan untuk membangun gitu ya, kepada Ibu. Jadi kadang-kadang berlebihan. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, Iqra, bacalah. Jadi dalam bahasa Arab ada kata kerja perintah. Contoh, uqud, duduk. Artinya saya perintahkan kau untuk duduk. Iqra, saya perintahkan engkau untuk membaca. Dalam kaidah ilmu fikih atau usul fikih,
kalau sudah ayat itu berbentuk kata perintah, itu biasanya ada unsur wajibnya. Iqra artinya wajibkan bagi dirimu untuk membaca. Itu artinya itu. Iqra, wajibkan dirimu untuk membaca. Iqra, baca. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang mau dibaca? Dengan apa kita membaca? Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini perintah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mewajibkan dirinya belajar. Jadi kalau kita lihat, berarti kewajiban pertama dalam Islam itu adalah belajar. Ya Pak, belajar. Membaca itu kan belajar. Belajar, membaca, belajar, mendengar, sama itu belajar juga itu. Mendengar, menulis, itu semuanya komponennya belajar. Nah, Bapak dan Ibu, kalau ini adalah satu pesan penting kepada umat Islam, betapa umat Islam itu tidak boleh bodoh. Tidak boleh bodoh, harus belajar. Namun belajar itu, Bapak dan Ibu, itu belajar dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dengan belajar dengan mengingat dan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Itu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Jadi semakin kita baca diri kita, ya kan? Kita baca diri kita, kita baca di sekeliling kita, kita baca di kehidupan kita, akan semakin menunduk, akan semakin dapat ilmu yang baik untuk diri kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah. Nah, Bapak dan Ibu, ini khalaqal insana, jangan insanu. Kalau insanu manusia yang menciptakan, tapi kalau insana manusia itu yang diciptakan. Ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak salah baca. Al khalaqal insana, bukan insanu. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Betapapun tinggi derajat kita, kita paling sempurna makhluk Allah Ta'ala, ternyata kita diingatkan Allah bahwa kita diciptakan dari segumpal darah yang mungkin mohon maaf hina, yang tidak berharga, ya kan? Alaq itu segumpal darah. Apa yang bisa kita bayangkan segumpal darah. Apa manfaatnya? Tidak ada. Ya, tapi dari segumpal darah itu kita bisa memakmurkan bumi Allah, memakmurkan tanah Allah Ta'ala. Kita bisa menjadi pemimpin, bisa menciptakan. Subhanallah. Sekarang kita lihat bagaimana penciptaan manusia, teknologi semakin canggih. Kadang-kadang umurnya jauh dari kita, tapi ilmunya subhanallah. Ini alhamdulillah, ini sebagai penyampaian pertama kepada kita bahwa insya Allah tanggal 9
Februari kalau tidak ada halangan, Ustaz Hashim Ar-Razi yang dari Jakarta, dari Payakumbuh yang terkenal dai nasional di Jakarta, insya Allah akan datang ke Pasaman, mudah-mudahan. Jadi sudah ada suratnya. Beliau akan ziarah ke makam ulama di Bonjol dan Kumpulan, dan kita akan manfaatkan kedatangan beliau pada hari Jumat. Kalau nggak salah itu mereka perangi danau, mungkin diinapkan di sini, lalu akan ada kajian insya Allah ataupun penyambutan peringatan Isra Mi'raj. Kita sampaikan, mudah-mudahan tidak ada halangan. Hashim Ar-Razi ya, insya Allah akan datang, mudah-mudahan tidak ada halangan. Beliau kalau dari umur itu jauh di bawah kita mungkin, tapi ilmunya subhanallah, penguasaannya tentang ilmu batin hati itu bagus, dan beliau ikut tarikat ya, itu dicintai sama masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, ini dua kali perintah ini. Perintah pertama di awal, perintah kedua diulangi lagi dengan Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, dengan Tuhanmu yang maha mulia, yang maha agung. Alladzi 'allama bil qalam, Tuhan yang mengajari manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, Dia mengajari manusia dari apa yang manusia itu tidak tahu, jadi tahu. Artinya bahwa ternyata ilmu itu penting bagi manusia. Ilmu itu sangat penting, dan ilmu itu tidak akan didapatkan kecuali dengan belajar. Bahkan Allah sebut bil qalam, dengan pena. Begitu dahsyat kegunaan pena untuk manusia dan perjalanan ilmu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, 5 ayat ini adalah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya belajar, pentingnya ilmu. Ilmu itu tidak didapat, manusia tidak akan mendapatkan ilmu kecuali pertama Allah berikan ilmu kepadanya, Allah ajarkan dia ilmu. Bagaimana mendapatkan agar Allah mengajarkan ilmu itu kepada kita? Bil qalam, dengan pena, belajar. Ada orang mengatakan saya dapat ilmu. Dari mana ilmunya? Ada seseorang datang kepada saya, itu belum tentu ilmu. Itu baru mungkin bisa jadi bayangan-bayangan. Ilmu itu harus dipelajari. Ada ilmu itu yang tidak dipelajari, ada, tapi ilmu yang bagaimana? Kalau namanya ilmu harus ada sumbernya, ya kan? Itu ilmu. Tidak mungkin tiba-tiba orang barat kok dia pikir-pikir termenung lalu dia ciptakan teknologi HP. Tidak mungkin. Dia harus belajar dari dasar, ya kan? Nah, jadi ilmu itu dipelajari. Namun Bapak dan Ibu, bagaimanapun kita mempelajari ilmu, kalau Allah hendak memberikan ilmu, maka juga nihil. Artinya ilmu itu diberikan Allah dengan wasilah dipelajari dengan qalam. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini mudah-mudahan 5 ayat ini memberikan motivasi kepada kita untuk terus belajar, siapapun kita orangnya. Siapapun kita orangnya, kita terus belajar dan belajar. Sebab janji Allah Subhanahu wa taala, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajari manusia. Allah lah yang mengajari manusia dari apa yang dia tidak tahu. Sama halnya seperti Adam alaihissalam, tatkala dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengajarinya
tentang ilmu-ilmu asma. Allah Ta'ala ajarkan ada mu'allama Adam al-asma. Ilmu diberikan Allah kepada Adam alaihissalam. Begitu pentingnya ilmu, sebab tugas manusia di dunia itu sangat agung, yaitu memakmurkan, menjadi khalifah, menjadi pemimpin untuk kebaikan-kebaikan manusia di dunia dan untuk kebaikan di akhirat. Para ilmu, itu saja kajian kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.